Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan hadrati Syekh Kafrawi rahimahullah taala wa Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah taala nafa'ana Allah taala bihi fi darini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, kita akan membahas tentang yang namanya kitab Matan Jurumiyah, alat, atau kalau di Inggrisnya itu apa ya, grammar ya. Ini di Arab ini, atau ketika kita mau membaca tulisan Arab ini, rumus yang ada di situ harus dipakai dan jelas-jelas bisa dipakai. Kita akan membahas yang pertama, kalam. Al-kalamu utawi kalam. Wayo kalam iku al-lafdu lafad al-murakabu kan kesusun al-mufidu kang aweh faidah bil wadi kelawan wado. Kita akan membahas kalam. Kalam itu apa? Kalam itu lafad, murakab, mufid, wado. Atau dalam bahasa yang kalau dalam bahasa Indonesia itu kalam itu kalimat. Kalimat ini tersusun dari lafad. Lafad itu apa? Lafad itu as-sautu, suara. Ketika ada tulisan tanpa suara, ini bukan termasuklah lafad. Lafad itu suara. Nunu, ada suara nunu berarti itu lafad. Cuman lafad di sini itu as-sautu al-mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah yang ada huruf-huruf hijaiyahnya. Misalnya mobil, ini bukan termasuk kalam ketika dilihat dari definisi kalam secara Arab atau secara kitab. Tapi ketika maktabun, sayyarah, ini termasuk kalam. Oke. Termasuk lafad karena ada huruf hijaiyahnya. Misalnya tadi apa? Sayyarah berarti sin, ya, alif, ro, ha. Ini termasuk sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Ini lafad. Terus murakab itu tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contohnya Abdullah, abdun sama Allah. Atau ketika kita contohkan di Indonesia itu misalnya Nunu Nasarudin, berarti Nunu sama Nasarudin, ini termasuk murakab. Atau misalnya apa lagi ya, baju koko, berarti baju sama koko, itu mungkin bisa. Atau celana panjang, celana sama panjang, itu termasuk murakab. Pokoknya yang disusun dari 2 kalimat atau lebih, atau disusun dari 2 kata atau lebih ketika bahasa Indonesianya. Yang seterusnya itu mufid. Mufid itu apa? Ma'afada faidatan yahsunu as-sukutu minal mutakalim wasami alaiha. Mufid itu apa? Sesuatu yang memberikan faedah. Yang faedah ini bisa membuat sami, orang yang mendengarkan, dan orang yang berbicara diam itu karena apa? Karena sudah paham. Misalnya Nunu pergi ke pasar. Kalau Nunu pergi, ini bukan termasuk mufid. Beda ya. Nunu pergi ke pasar. Nah, ini berarti antum, oh iya si Nunu mau ke pasar. Tapi ketika kalau Nunu pergi, ini masih ada pertanyaan. Kalau si Nunu mau pergi itu mau ngapain? Mau belanja kah?
mau nonton TV kah, mau zikir kah, atau mau yang lainnya? Ini masih ada pertanyaan. Si Sami ini masih belum diam, dia masih ada apa ya, indikasi ingin mengetahui lebih jauh gitu. Ini mufid, berarti ketika Nunu mau atau ketika Nunu berdiri, itu masih ketika antum akan berpikir, ketika Nunu berdiri itu mau ngapain? Mau ngapainnya ini bukan termasuk mufid. Tapi ketika mufid, Nunu lagi baca kitab, antum udah paham, oh iya si Nunu sedang membaca kitab. Itu termasuk mufid. Bil wado ini dibagi dua. Wado ini ada yang menyatakan disengaja, ada yang menyatakan dengan bahasa Arab. Berarti ketika ada beliau yang menyatakan Assalamualaikum, ini ketika ditinjau dari al-qasdu, disengaja, ini bukan termasuk kalam atau bukan termasuk wado, atau bukan termasuk kalam juga di sana. Karena harus ada penyengajaan. Atau orang yang lagi ngigo, Zaidun imun, ja'a Zaidun, Zaidun telah datang, si Zaid telah datang. Itu ketika orang yang mengatakannya itu lagi tidur, ini bukan termasuk kalam, karena wadoknya ini bukan termasuk wadok. Karena apa? Karena wadoknya ini harus disengaja. Disengaja itu berarti ada kesadaran. Tapi ketika ditinjau dengan bahasa Arab, beyok dan tadi orang yang ikut ini termasuk wado atau nanti termasuk kalam. Oke, kita lanjut. Sudah membahas tentang pengertian kalam, sekarang bagian-bagian kalam. Wa aksamu utawi dumdumane kalam iku salah satun ono telu. Ismun rufane isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan haraf, ja'a kang teko apa harf lima makna krono makna. Bagian huruf itu bagian kalam atau pembagian kalam ini dibagi menjadi 3. Kalam ini pasti isim, pasti fi'il, pasti huruf. Tidak lepas atau tidak mungkin keluar dari isim, fi'il, huruf. Ini nggak mungkin. Kalau nggak isim ya fi'il, kalau nggak isim nggak fi'il ya huruf, atau isim sama huruf, fi'il sama huruf, atau fi'il sama isim. Ini pokoknya yang termasuk kalam. Oke, 3 ini. Kalam ini isim, fi'il, huruf, cuma 3. Itu termasuk kalam. Fal ismu mangka utawi isim iku yu'rafu den warrohi ovo isim bil khofdi kelawan khofad, wa tanwini lan tanwin, wa dukhulil alif lan manjimi alif, wa lami lan lam. Kita bahas satu persatu. Tadi kita sudah bahas bahwa kalam ini ada 3, isim, fi'il, huruf. Sekarang kita preteli satu persatu. Isim itu apa? Fi'il itu apa? Huruf itu apa? Isim ini yaitu isim ini berarti nama atau sesuatu yang menunjukkan identitas. Ini isim. Ya. Tapi ketika kita tidak tahu artinya, kita bisa tahu dengan ciri-cirinya. Yu'raf, ciri-cirinya isim itu ada 3. Yang pertama khafad atau jer. Sesuatu yang dibaca jer itu pasti isim. Sekali lagi, sesuatu